Bangkit Sriwijaya. Jumpa perdana di channel Bangkit Sriwijaya Podcast bersama saya Yudi Abram. Di sini channel yang kita bangun demi untuk menambah wawasan kita semua. Semoga menjadi wacana baru untuk ke depan. Kita akan mengulas berita terbaru, berita yang lagi tren, maupun kita juga akan mengundang beberapa narasumber yang tentunya akan menambah ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita, dan wawasan kita ke depan demi majunya, bangkitnya, kejayaan Sriwijaya tempo dulu di masa kini. Di sini kita mempunyai satu ciri khas, di mana sebelum kita bicara masalah yang serius, kita mencoba bersantai dahulu. Dengan setiap session kita akan menyumbangkan satu buah lagu, baik dari narasumber maupun saya sendiri. Semoga channel ini dapat berkembang dan mendapat animo baik dari masyarakat, dan tentunya kami berharap pemuda Sriwijaya ke depan bisa lebih maju dan sukses lebih dari sekarang. Oke, satu buah lagu dulu nih. Kita ke Tembang Lawas. Lagu favorit saya sebenarnya ini. Semoga menghibur. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll send my kiss, always I'm certain. Di sini kita kehadiran tamu perdana juga tentunya, rekan saya yang 1 tahun yang lalu sudah melaunching tabloid yang cukup fenomenal, tabloid Bima Sena Sriwijaya. Kita panggilkan Bang Abdi. Selamat sore, Bung Yudi. Selamat sore, silakan duduk Bang Abdi. Ini kita memang sudah tidak menggunakan masker lagi karena sudah vaksin, dan tentunya protokol jaga jarak kita tetap pakai jaga jarak. Tidak menggunakan masker biar suaranya lebih clear dan teman-teman juga bisa melihat tamu-tamu kita lebih tidak tertutup masker. Oke Bang Abdi. Oke, terima kasih. Bang Abdi, kita di sini saling tanya jawab aja, kayak ngobrol biasa. Dimana channel ini tentunya kita juga bekerja sama dengan Bang Abdi selaku orang yang lebih profesional di bidangnya, dan tentunya mungkin perkenalan dulu Bang Abdi, silakan dengan pemirsa. Terima kasih Bang Yudi atas kesempatan dan undangan untuk hadir di sini di
podcast Sriwijaya Bangkit Podcast. Sungguh sangat menarik ya. Terima undangan, kami terima dan ya, alhamdulillah kita orang yang pertama hadir di sini ya. Terima kasih seperti itu. Dan alhamdulillah aktivitas saya selama 1 tahun ini tetap berhubungan sangat dengan budaya. Itu melalui Bima Sena Sriwijaya. Oke, Pak Abdi. Jadi saya dengar itu Bima Sena itu diambil dari sejarah Jawa ya? Iya betul. Mungkin ada hubungan mungkin Bang Abdi antara kerajaan Jawa dengan Sriwijaya mungkin ya, karena kita juga podcast ini kita menggunakan judul temanya itu Bangkit Sriwijaya. Iya. Pengennya marwah Sriwijaya ini kan ke depan Ada benang merahnya seperti itu. bisa muncul lagi. Nah, hubungannya dengan Pulau Jawa, Bima Sena Sriwijaya itu gimana Bang Abdi? Mungkin Ya, ada semacam apa namanya korelasinya Bang Abdi? Bisa kita dengar. Ya benang merah yang pasti dari kita yang kita ketahui bahwa Sriwijaya, terutama Nusantara ini kan ada merupakan kerajaan turun menurun. Majapahit, Sriwijaya, terus kembali lagi perkembangannya itu selalu dipengaruhi dengan agama. Dan dalam hal ini Sriwijaya maupun hubungan Indonesia itu berhubungan dengan masalah yang membawanya, perkembangannya itu sendiri seperti Iya, itu. iya. Karena memang saya dengar memang Sriwijaya ini kan zaman dahulu itu masuk ke wilayah Pulau Jawa sampai ke Asia Pasifik. Ya tentunya kita harapkan ke depan Bang Abdi Sriwijaya ini menjadi semacam pacuan untuk para pemuda-pemuda Sriwijaya untuk bersaing dengan negara-negara tetangga maupun provinsi-provinsi tetangga kita sehingga kita bisa menguasai baik itu di bidang maritim dan teknologi dan lain sebagainya. Oke Bang Abdi, mungkin dah hadir ke podcast kita ini, ada yang ingin ditanyakan, bagaimana? Oh iya, sungguh menarik sebenarnya ini ya. Seulang kali kita undangan hadir dan kita yang pertama yaitu kebetulan kita dari Bima Sena kan ya. Bima Sena kan identik dengan Majapahit lah bahasa seperti itu. Ya. Ini diundang oleh kerajaan Sriwijaya Majapahit lah yang seperti itu. Jadi media yang notabene namanya mengangkat justru yang hal-hal yang sangat legend di Indonesia dan sebagai sejarah dan Indonesia. Menurut saya Bang Yudi ini yang jadi tertarikan saya ini apa sih membuat Bang Yudi membuat namanya kok Bangkit atau Sriwijaya Bangkit Podcast? Kan masih banyak pilihan-pilihan lain kan yang milenial dan sebagainya. Apakah ada misi khusus atau sesuatu yang terpendam dalam diri Bang Yudi sendiri? Oke Bang Abdi, memang nama Sriwijaya ini menjadi sebuah trigger buat kehidupan saya Bang. Jadi setiap saya mempunyai dari dulu mempunyai aktivitas pasti akan menggunakan nama Sriwijaya. Dan tentunya Sriwijaya itu dari kecil saya mendapatkan cerita yang memang merupakan kerajaan terbesar di Indonesia saat itu yang menguasai sampai ke daratan Cina, di Asia Tenggara, dan tentunya itu membuat saya dari kecil itu terpacu melihat kok zaman dahulu berapa 1000 lebih tahun yang lalu itu bisa menguasai Asia, kenapa sekarang Indonesia menjadi negara nomor 2, nomor 3 ya, negara yang belum maju. Dan tentunya membuat tanda tanya besar untuk kita semua. Sumber daya alam, sumber daya manusia kita tentunya menjadi sebuah nilai tambah yang jauh lebih dari negara-negara lain. Dan tentunya ada sesuatu yang salah mungkin ke depan. Di sini kita sumbang saran, dan tentunya podcast ini juga salah satu yang saya harapkan ke depannya menjadi trigger juga untuk para rekan-rekan, khususnya para pemuda milenial, pemudi, tentunya untuk semangat Sriwijaya ini bisa kita gelorakan kembali. Kalau anak-anak pelajarnya lebih giat belajar, para pekerja lebih giat bekerja, para entrepreneur lebih berkembang bisnisnya, pejabat menjadi lebih bersih, kemudian semua menjadi harapan kita bahwa Sriwijaya akan bangkit kembali. Itulah harapannya. Benar sekali. Jadi artinya sangat menggelora dalam kehidupan Bang Yudi itu tentang nama Sriwijaya itu sendiri, artinya seperti itu kan? Betul sekali. Itu menjadi kalau kita
dulu itu kan siapa sih apa namanya role modelnya? Iya. Ya, kalau yang pasti kalau personal kita Bangga. mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Iya. Tetapi secara politik, secara kepemimpinan, secara kita ini Indonesia ini mempunyai sejarah besar tentang Sriwijaya. Sriwijaya menjadi role model saya juga untuk depan. Nah, Bang, kalau kan banyak nih dari yang lain ya Bang ya. Podcast-podcastnya banyak nih. Ada selebriti, ada yang kaget dan sebagainya. Tapi sungguh menarik ya Bang. Mewakili kaum muda, tokoh politik juga, ya notabene di kota Palembang siapa tahu lah dengan Bang Budi. Biasanya sering dipanggil orang YB ini. Apa nih sih Bang yang jadi membedakan atau menjadi ciri khas dari podcast Bang Budi sendiri? Oke Bang Abi, jadi untuk ciri khas maupun perbedaan mungkin ya, kalau podcast memang rata-rata kan yang kita tahu mungkin banyak yang wawancara juga, kemudian mengulas berita juga. Terus terang saya terinspirasi membuat podcast ini juga karena melihat dari YouTube yang ada khususnya di ibu kota ya. Kita melihat Bang Refli Harun yang tentunya orang Palembang juga, yang cukup atraktif dan sangat bagus berita-berita yang dia ulas kembali, kemudian menghadirkan tamu-tamu. Kemudian saya juga sering melihat Bang Akbar Faisal yang dulu juga seorang politisi, Iya. dan mempunyai, jadi mengundang tamu-tamu yang cukup menambah wawasan kita semua yang tentunya dulu mungkin kita belum pernah mendengar cerita tentang tokoh-tokoh tersebut. Tapi di zaman sekarang kita sangat mudah, dan perbedaan kita mungkin hanya di satu sisi, di mana saya ingin membedakan diferensiasi dengan yang lain itu. Saya membuat podcast ini agak sedikit santai karena memang hobi saya itu suka, walaupun nyanyinya di dalam ruangan, yaitu di rumah, di karaoke. Jadi saya mengundang tamu juga untuk sebelum ngobrol yang serius kita santai bareng ya. Nah, nanti pun setelah ini Bang Abi juga harus duet dengan saya nanti satu lagu. Ya mungkin itu aja, kita serius tapi santai Bang Abi. Bang Yudi, dengan ada yang serius dan sebagainya, tentunya untuk pilihan-pilihan bintang tamu ini bagaimana Bang Yudi? Nanti kan di YouTube ataupun di subscribe-nya nanti kan beberapa orang akan meminta nih siapa saja yang hadir, atau memang Bang Yudi yang menentukan, atau juga audien atau masyarakat sendiri yang meminta untuk menampilkan bintang tamu? Kan tidak menutup kemungkinan bisa kepala daerah, bisa tokoh masyarakat, atau sesuatu yang notabene yang fenomenal khususnya di daerah Sumatera Selatan. Oke. Tentunya Bang Abi, kita kan mempunyai tim kreatif di mana teman-teman kita ini mungkin menyaring juga dari nantinya masukan dari masyarakat, mungkin juga karena tokoh tersebut dalam satu sorotan media publik mungkin lagi tren ya, kita akan undang. Jadi kita melihat sepenting apakah dan sejauh mana tokoh tersebut akan memberikan materi tentang hot topik yang terjadi khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bang, ada juga kan biasanya di beberapa, ini kan sudah menjadi hal yang umum ya, beberapa grup-grup WhatsApp itu biasanya dari grup-grup WhatsApp beralih ke Facebook dan sebagainya. Ada kemungkinan ya beberapa tokoh ataupun orang-orang yang sering berbicara di WhatsApp grup itu membahas itu akan diundang Bang di sini Bang ya, karena tidak menutup kemungkinan semua orang ya ingin sih hadir gitu, terpublish Bang di Bang. Jadi memang luar biasa dengan perkembangan teknologi ini Bang Abdi. Untuk menjadi tokoh masyarakat itu sangat mudah. Kalau zaman kita dulu itu kan, kalau mau jadi tokoh masyarakat itu minimal mempunyai jabatan publik, minimal di tingkat kabupaten, kota, provinsi, baru dia dikatakan tokoh masyarakat. Tetapi kalau sekarang dengan kita pintar-pintar masuk ke grup-grup WhatsApp yang banyak, dengan berbagai grup, dengan berbeda person di belakangnya, seseorang itu sangat mudah untuk menjadi top, menjadi dinamakan sudah menjadi tokoh karena hampir rata-rata orang mengenal. Dan tentunya publikasi person seperti ini dengan teknologi yang zaman sekarang memudahkan masyarakat untuk menilai calon-calon politisi maupun calon-calon wakil rakyat ke depan
untuk melihat kapasitas dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk membuat personal branding, siapapun menjadi lebih mudah asal berani, dan tentunya jangan bicara yang nggak ada isinya. Nanti malah di situ justifikasi masyarakat juga tentang orang tersebut menjadi langsung downgrade. Gitu loh. Jadi ada positif dan negatif, di mana masyarakat bisa menilai seseorang itu baik dia menjadi positif maupun dia menjadi negatif. Itu Bang Abdi. Kita akan mengundang tokoh-tokoh tersebut, insya Allah, dengan pertimbangan dari tim kita juga. Karena di sini kan saya cuma sekedar Bang Abdi dari hostnya aja. Jadi untuk tim kreatifnya ya. Tidak gampang bukan seperti ini. Iya, karena untuk membuat seperti ini menurut saya pribadi hal yang sulit gitu loh, tanpa ditemani oleh rekan-rekan yang lain. Ini Bang, kalau boleh tahu nih, plan apa nih maksudnya? Plannya apakah setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan berapa kali nih kita dari Sriwijaya Bangkit Podcast ini akan mewawancari atau menghadirkan bintang tamu setiap bulannya seperti itu? Kalau melihat dari podcast-podcast yang lain, khususnya di nasional, tentunya mereka kadang mengatakan itu, kalau saya lihat sehari bisa 2 kali. Nah, kalau itu mungkin rasanya kita belum mengerti. Kita menyesuaikan juga dengan aktivitas, baik aktivitas kita sehari-hari maupun fenomena maupun isu di Palembang Kota Selatan ini kan jauh lebih sedikit daripada isu nasional. Dan tentunya mungkin kita berharap ya minimal di seminggu 1 kali mungkin sudah lumayan lah untuk menambah wacana wawasan teman-teman untuk berbagai topik nantinya ke depan. Bang, satu hal lagi Bang, saya pengen mendapatkan semacam closing statement dari Bang Yudi mengenai harapan Bang Yudi dengan menghadirkan Sriwijaya Podcast Bangkit ini, baik itu kepada masyarakat umum, kepada pemerintahan dan juga anak muda Kota Palembang. Oke Bang Abdi, seperti di awal bicaraan saya tadi, saya sedikit menyinggung tentang harapan bahwa podcast ini saya harapkan menjadi daya picu, trigger untuk semua orang, khususnya para pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, pelajar, khususnya yang mempunyai darah kelahiran maupun tinggal di daerah cakupan Sriwijaya, yaitu Kota Palembang dan sekitarnya, ini menjadi mempunyai daya bangkit, mempunyai daya dorong baru, mempunyai semangat baru dalam meninggalkan 1-2 tahun yang sangat sulit akibat pandemi COVID ini, untuk bangkit kembali. Dan tentunya semangat itu bisa kita capai dengan satu pemicu. Misalkan dulu seorang itu mau bekerja itu harus ngopi dulu Bang Abdi sebelum berangkat kerja. Nah, kalau sekarang semangat untuk bangkit, baik ekonomi, kemudian bangkit kebudayaan, yang bangkit semangat patriotismenya, itu dengan kata Sriwijaya. Ya semoga saja saya dan rekan-rekan, khususnya tim kreatif kita di channel ini, bisa menyumbangkan hal yang terbaik di versi kita tentunya. Kalaupun ada masih kekurangan, ya namanya kita berusaha untuk menjadi yang baik. Itu berawal dari yang setengah baik dan kemudian terbaik, insya Allah. Oke, Bang Abdi, terima kasih atas kunjungannya. Jadi saya mau kasih sedikit pertanyaan juga, karena ini bukan pertanyaan dari saya sendiri, banyak juga rekan-rekan yang lain. Kebetulan saya juga kan sangat melihat Bima Sena ini dulu itu waktu launching kan luar biasa besarnya di Jakabaring tahun kemarin Bang Abdi. Rasanya bulan akhir tahun ya? Iya, bulan November. Nah, sangat megah itu. Dulu kan tokoh-tokoh masyarakat, bupati dan lain sebagainya itu hadir. Tetapi saya melihat setelah launching, apa sengaja dibuat itu terbit untuk sesuatu yang fenomenal kembali, atau memang ada tidak yang rutinitas atau bagaimana Bang Abdi? Alhamdulillah kalau Bima Sena sendiri kita tetap jalan dan sebagainya, dan insya Allah November ini kita akan merubah, bisa menjadi juga terbit dalam bentuk lain juga. Jadi kan sesuai dengan update di dunia digital sekarang, kita akan berubah menjadi
portal tersendiri di web, juga bisa diakses melalui media fisik, tabloid tetap, tapi juga kita akan terbit dalam bentuk portal berita media. Yang tentunya kita dibantu, kita berdoa COVID ini insya Allah segera gitu, dan kami juga mohon bantuan dari dan sponsor bisa diundang kembali ya dari Bang Yudi. Nanti kita tampilkan Dimas Sena Sriwijaya di layar TV. Siap, Bang. Untuk mengingatkan rekan-rekan yang lainnya, dan tentunya saya mempunyai optimisme terhadap tabloid Dimas Sena itu, karena sekarang kan memang kita sangat sudah meninggalkan bacaan, Bang Abdi. Yeah. Lebih ke gadget, di mana hampir seluruh waktu kita habis dengan kemudahan-kemudahan yang ada di gadget yang kita pegang setiap hari, sehingga ini minat baca sampai ke anak-anak kita pun menjadi berkurang. Tapi kalau kita bisa membuat suatu media mainstream yang seperti Dimas Sena ini, yang mungkin tidak didapatkan di gadget, dan tentunya saya berharap dan tentunya akan mensupport lahir dan batin untuk sesuatu optimisme maupun kemajuan khususnya Bumi Sriwijaya. Apalagi di sana ada Dimas Sena Sriwijaya, ada Sriwijayanya Bang. Insya Allah Sriwijaya menjadi marwah baru untuk Indonesia. Mohon doanya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk next Bang Abdi. Oke, Terima kasih Bang Yudi. terima kasih Bang Abdi, sukses selalu. Oke, pemirsa, mungkin itulah akhir dari ulasan edisi perdana kita. Tunggu untuk episode berikutnya, baik itu kita mengulas hot trending topik maupun tamu-tamu spesial untuk menambah semangat bangkitnya Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit Sriwijaya. Bangkit Sriwijaya. Nah.